Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Agiwibowo, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 231A dari SD Negeri Jati, Kabupaten Kediri, akan memaparkan aksi nyata berbagi praktek baik dengan teman sejawat. Modul 1.4 Budaya Positif. Konsep budaya positif. Konsep budaya positif. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Posisi kontrol seorang guru. 4. Pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi. Tujuan aksi nyata. 1. Menambah wawasan baru tentang konsep-konsep budaya positif. 2. Menuntun murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid. Tolak ukur aksi nyata. 1. Terwujudnya wawasan baru dalam diri rekan sejawat. 2. Adanya introspeksi diri untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik. 3. Rekan sejawat mampu memposisikan dirinya sebagai manajer. 4. Mengerti dan mampu menerapkan segitiga restitusi. Langkah-langkah aksi nyata. 1. Menghadap kepala sekolah untuk meminta izin. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan belajar bersama tentang materi budaya positif. 3. Menanyakan umpan balik rekan sejawat terhadap kegiatan praktek baik yang sudah diikuti. Disiplin positif. Penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 2. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. 3. Murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. 1. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. 2. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Langkah membuat keyakinan kelas. Pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat
kalimat positif. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, teman-teman SDN Jati, serta adik-adik yang saya hormati. Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pengimplementasian budaya positif. Untuk modul yang saya dapatkan hari ini adalah konseptual modul 1 saya sendiri dan banyak untuk modul ini mengutamakan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan di sini digambarkan dari segitiga. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua menggeser identitas gagal identitas sukses. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Berikutnya, mengenali dan mengakui bahwa murid akan memperbaiki hubungan dengan guru. Menanyakan keyakinan. Murid akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara induktif. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi, Bapak Ibu dari kemarin, untuk kasus yang saya ambil itu sesuai dengan kasus yang ada di lembaga kita. Kemarin kasusnya yang saya di ruang penasihat ini adalah pertama kasus keterlambatan, dan yang kedua kasus anak yang diculik. Ini yang kasus pertama itu kasusnya adalah si ibu itu sering datang terlambat karena sering main HP sampai larut malam. Itu nanti penjelasannya ada di video. Ini videonya. Jadi sekalian jelaskan ada bagiannya juga di sini. Kalau bisa. Ini contoh kasus yang pertama. Ayu sisane suyu kakak. Dari kasus pertama adalah si ibu itu karena sering terlambatnya
Untuk kasus yang kedua, ini dari tidak mengerjakan tugas atau tidak membuka tugas yang diberikan guru kelas, sebab melihat alasannya kemarin misalnya itu melihat festival jalanan sampai larut malam sampai lupa tidak mengerjakan tugas. Begitu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya tadi bahwa kita membudayakan budaya yang positif. Itu kasusnya juga memang dua kasus yang saya paparkan di video. Banyak budaya positif itu termasuk kasus restitusi, tiga restitusi. Tapi untuk budaya positif seperti yang kita laksanakan setiap hari, adanya budaya, terus adanya setiap senang itu kita lakukan. Ini dari kasus pertama adalah sungguh itu karena sering terlambatnya akhirnya saya suruh melakukan. Saya tanya dengan menggunakan sertifikat restitusi. Yang pertama itu menanyakan identitas. Dalam arti hanya identitas itu kenapa kok bisa terlambat ke sekolah. Terus yang kedua memvalidasi keyakinan kelas. Jadi sebelumnya keyakinan kelas itu sudah dibuat, yaitu kelas dan disepakati bersama. Terus yang ketiga memberikan keyakinan bahwa agar suatu saat kedepannya tidak diulang kembali. Lanjut ke kasus yang kedua. Yang ini kasus kedua. Untuk kasus yang kedua, ini dari tidak mengerjakan tugas atau tidak membuka tugas yang diberikan guru kelas, sebab melihat alasannya kemarin misalnya itu melihat festival jalanan sampai larut malam sampai lupa tidak mengerjakan tugas. Begitu. Najan Allah menika kang putus. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya tadi bahwa kita membudayakan budaya yang positif. Itu kasusnya tidak cuma dua kasus yang saya paparkan di video. Banyak budaya positif itu termasuk kasus restitusi, tiga restitusi. Tapi untuk budaya positif seperti yang kita laksanakan setiap hari, adanya budaya, terus adanya setiap senang itu kita lakukan di suruh memberdayakan Asmaul Husna dan doa bersama. Itu termasuk dari budaya positif. Mungkin dari restitusi segitiga ini dari Bapak Ibu ada yang bertanya? Oke, silakan Bapak Ibu. Yaitu tadi dijelaskan masalah pengerjaan, terus kemudian pertanyaannya adalah tentang kasus restitusi. Ini tolong dijelaskan Pak, saya belum jelas. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Marlin dari pertanyaannya yang sangat baik sekali. Dari penjelasan tadi mungkin ada beberapa hal yang belum sempat saya jelaskan. Jadi contoh dari kasus restitusi segitiga restitusi itu intinya kita sebagai pendidik itu tidak boleh main hukum. Jadi untuk kita gunakan segitiga restitusi biar anak itu dengan sendirinya bisa mengerti kesalahannya dan intinya bisa memperbaiki untuk kemudian hari. Jadi contohnya banyak sekali barangkali seperti terlambat datang ke sekolah, sering melihat temannya, terus berkelahi, banyak sekali. Cuma yang di sini, yang di intinya untuk penanganan anak atau kasus anak itu tidak boleh seorang pendidik menghukum. Jadi harus diberi ada 3 tahapan yang harus dilakukan dulu, yaitu memvalidasi identitas, menanyakan keyakinan dan sebagainya, itu sebagai salah satu penanganan untuk seorang pendidik pada murid yang kena kasus. Itu baru kali ini. Tidak boleh melalui kekerasan. Padahal di sini kekerasan itu bisa untuk membuat anak itu menjadi jelas. Yang dimaksud Bapak ini apakah kekerasan yang tidak membuat jelas atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Dalam dalam menghukum dikatakan kekerasan itu mungkin dari seorang pendidik tidak sampai mengira bahwa itu sudah masuk ke dalam ranah kekerasan. Contohnya kita seorang murid terlambat karena mungkin malamnya tidak terlalu malam, akhirnya datang sekolah terlambat. Ya akhirnya seorang pendidik memberi hukuman, misalnya suruh lari keliling halaman, keliling lapangan, itu sudah termasuk ke ranah kekerasan. Ya, sebaiknya gimana? Sebaiknya itu harus menggunakan segitiga restitusi supaya anak itu bisa berpikir dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu Bapak tadi sudah saya jelaskan catatan dalam penanganan anak yang mengalami kasus. Itu Bapak ini. Mungkin ada peran dari yang lain? Cukup ya? Cukup. Kalau tidak, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan ayu sisane siyu kangkang putraku siane lumo temuruna putri kang nganggai putri nengger sang ayu Hasil aksi nyata, guru memberikan respon yang positif atau umpan balik terhadap materi yang disampaikan. Yang kedua, guru mempunyai wawasan baru tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Yang ketiga, guru mengetahui konsep-konsep budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan. Kesimpulan, pelaksanaan praktek baik tentang budaya positif merupakan pengalaman yang sangat menantang, di mana semua pihak diarahkan agar dapat melakukan restitusi dengan benar dan mampu meningkatkan peran kontrol. Posisi guru bukan seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah,
teman atau namun bisa memposisikan diri sebagai manajer yang merupakan posisi kontrol yang harus dimiliki semua. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis sebagai renungan dan refleksi diri dalam melakukan perubahan positif. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.